Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Siswa kelas 6 SDN Kauman 2 Kota Mojokerto. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Catur, yaitu pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, pada subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nah anak-anak, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Nah, agar kalian tahu tentang informasi tersebut, maka ayo membaca yang berisi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran loh, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, melalui perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, serta konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Yang pertama yaitu perjanjian Linggarjati, di mana perjanjian ini terjadi mulai pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret tahun 1947 ya anak-anak. Apa sih perjanjian Linggarjati itu? Adakah dari kalian yang tahu? Perjanjian Linggarjati itu merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang mana perjanjian ini dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947 ya. Yang mana perundingan ini menghasilkan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Sedangkan hasil perundingan yang terakhir adalah dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia ya. Nah, meskipun sudah terjadi yang namanya perjanjian Linggarjati, ternyata ada beberapa peristiwa pelanggaran terhadap perjanjian ini ya anak-anak, yang mana pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah yang namanya agresi militer Belanda yang pertama. Perjanjian yang kedua yaitu perjanjian Renville.
di mana perjanjian Renville ini bermula sejak tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara dua negara ya anak-anak, yaitu antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau biasa disingkat dengan KTN, yang mana anggota KTN itu adalah negara Amerika Serikat, Australia, serta Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perjanjian Renville ini menghasilkan sebuah hasil perundingan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ternyata anak-anak, berdasarkan isi perjanjian Renville butir ketiga itu, pasukan TNI diperintahkan untuk mundur ke Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, wilayah RI akhirnya semakin sempit, sehingga perjanjian Renville ini terbukti sangat merugikan pihak Indonesia. Perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian Rumroyen, di mana perjanjian ini bermula tanggal 14 April tahun 1949 sampai dengan 7 Mei tahun 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi ya, yang mana pemimpinnya adalah Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda itu menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer yang kedua. Akhirnya United Nations Commission for Indonesia atau disingkat dengan UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada tanggal 17 April tahun 1949 ya, di mana delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perjanjian ini menghasilkan beberapa perjanjian, yaitu yang pertama, isi perjanjian bagi Indonesia memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan yang terakhir, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sedangkan isi perjanjian bagi Belanda yaitu yang pertama, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, tidak mendirikan atau mengakui negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI. Yang keempat, menyetujui adanya RI sebagai bagian negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir yaitu konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
Dan perjanjian yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar yang terjadi mulai tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai dengan 2 November tahun 1949. Penyelenggaraan KMB menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. KMB bertujuan menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan seadil-adilnya dan secepat mungkin. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Namun KMB ini berjalan agak alot, yaitu ada dua permasalahan yang sulit mencapai titik temu, yakni pembentukan Uni Indonesia Belanda dan soal utang Hindia Belanda. Namun akhirnya KMB pun juga tercapai persetujuan, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Serta yang terakhir, pengambil alihan utang Hindia Belanda untuk Republik Indonesia Serikat. Nah anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak ya. Nah anak-anak, berikut cara menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, hidup rukun dengan rasa kekeluargaan. Kemudian, bersedia menolong tetangga yang sedang tertimpa musibah. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, contohnya ketika kerja bakti ataupun ketika kegiatan ronda malam. Yang keempat, menghormati orang yang berbeda ras ataupun suku ataupun agama ataupun golongannya. Kemudian yang kelima, menaati peraturan adat atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian musyawarah untuk mufakat ketika menemui masalah. Dan yang terakhir, bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia serta cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan, maka marilah kalian selesaikan tugas berikut ya, yaitu yang pertama, catatlah informasi tentang perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen, serta konferensi Meja Bundar di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang kedua, sebutkan 3 cara menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, sebutkan 3 sikap yang mendukung terjadinya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jaga diri kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar kalian dapat terhindar dari segala wabah penyakit. Sekian pembelajaran dari Bu Catur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah.